Ini pemasangan bearing sudah selesai. Kalau terasa ini sudah mentok ya, bagian ininya sudah ini ya, berarti udah pas mas. Seperti ini ya hasilnya. Alhamdulillah nih ya, udah lancar. Dan kita cek ini ya. Yang terpenting adalah untuk takutnya ada goyangan ke sini ya, ke atas ke bawah. Kalau ke pinggir ini nggak apa-apa. Jadi oil pan yang baru harus dicek dulu ke sini ya. Ini harus masuk dengan lancar. Dan ini dicek ya, ini nggak ada goyangan ya, tidak ada oli yang keluar ke sini ya. Cuman yang sering berbeda di kelebaran ini. Nah ini harus masuk ke cowakan ini. Ini berbeda dari kuping yang berbeda. Ini jangan salah ya. Untuk RD65 ini harus bisa masuk ke sini. Nah ini tidak masuk ya. Saya beli gagal ini. Kalau saya gerinda di sini takut bocor. Saya beli lagi. Ternyata ini cocok ini. Oke. Ini udah masuk ya, udah bisa masuk ke sini. Dan ini pun sudah bisa masuk ke sini. Udah bagus tadi. Masuk dengan sesak tetapi putaran lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan berbahagia bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Review Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara setting kulkas. Yang mana cara setting kulkas ini, jadi kulkas jenis diesel apapun sebelum dipasang ke unit itu harus dicek dulu fisiknya ataupun kenormalannya di luar sebelum dipasang ke unit. Seperti apa? Nanti kita tonton videonya ya. Nah, cara setting di sini artinya bukan di setting apa-apa. Jadi kita dites dulu ya. Ini misalnya bearing udah dipasang kedua-duanya. Udah dipasang dan kelihatan udah presisi semuanya. Kemudian juga penyetingan dari gearnya di sini pasang dulu, kemudian juga piringan di sini ya. Yang terutama sekali masalah oil pan di sini ya. Oil pan harus sekali dipasang dulu di sini sebelum pasang ke piringannya atau ke unit. Soalnya sangat riskan sekali ataupun sangat rawan sekali oil pan yang ada di sini untuk mentransfer oli supaya masuk dan lancar ke lubang kulkas. Nah setelah itu piringannya juga harus dites dulu di luar, dan juga o-ringnya juga di sini harus dicek dulu apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian juga yang paling penting ini metal ya di sini, penyetingan metal. Metal di sini disetting dulu, dipasang dulu di luar ya bersama dengan stang pistonnya, dan metalnya juga dipasang dulu di sini, kemudian diputar cara putarannya. Ya nanti akan kelihatan di sini hasilnya apakah ada goyangan atau tidak, itu akan kelihatan sebelum dipasang ke unit. Nah ini kalaupun semuanya udah selesai, udah oke semuanya, baru dipasang ke unit. Nah di sini saya akan mencontohkan ataupun akan memperlihatkan ya, kebetulan saya di sini ada satu pekerjaan, yaitu untuk tipe RD65 ataupun Kubota RD65, baik Kubota RD65 yang jadul ataupun yang seri yang terbaru, itu sama. Oke, selamat menonton dan saksikan videonya sampai tuntas, jangan sampai di skip karena teman-teman takut gagal paham. Silakan, selamat menonton. Nah, oke teman-teman semua ya, ini pemasangan bearing sudah selesai dengan cara di-upgrade ya. Ini kulkasnya yang baru dan bearingnya juga ini diganti baru, tapi ini di-upgrade ya. Ini jadi seperti ini ya bentuk laharnya. Ini cukup bagus sekali, ini cukup presisi ini. Jadi ini sangat banyak sekali ini ininya ya, balnya. Ini yang gedenya ini UNPK 309 yang ini, dan yang ini UNPK 308. Ini nanti dicuci dulu pakai solar. Nah ini bagian yang kecilnya biasanya
Ini di sini menggunakan bearing yang bal itu yang biasa ya, yang bearing biasa. Ini di upgrade menjadi begini sekarang. Insya Allah nih kekuatannya lebih kokoh ini, seperti ini ya. Tinggal pemasangan ini ya, apa namanya, gear ya di sini ya. Ini untuk pemasangan gear ya, seperti tadi lagi, seperti cara pemasangan bearing ya. Ini saya menggunakan ini pipa yang gede, kemudian ini besi per ya, dan dimasukin lagi ke sini supaya aman ya. Jadi kita dalam pemukulan nanti di sini ini aman ya. Jadi si kruk as dia tidak terganggu ini ya. Ini jadi kita lebih aman untuk memukulnya. Nah ini gearnya ya. Dan luruskan ini, cowakan ini untuk pemasangan sepi di sini. Dan boleh kita pasang dulu sepinya di sini ya. Dimasukkan sepinya ya. Biar masuk sini. Kalau sudah masuk baru pasang giginya atau gearnya ya. Ini supaya lurus ini ya, lurusan ininya, bagian cowakan untuk sepinya pas di sini. Oke, kalau dirasa udah pas, baru kita pukul pelan-pelan aja dulu. Udah lurus ya. Menggunakan alas di sini di atasnya. Menggunakan gagang ini ya, tang nih, karetnya. Oke, karena ini sangat kuat, kita lanjut menggunakan pipa. Oke, kalau terasa ini sudah mentok ya, bagian ininya sudah ini ya, berarti udah pas masuk ke bagian dalamnya. Seperti ini ya hasilnya. Jangan lupa ini dipasang dulu ininya, takut hilang maksud saya gitu ya. Nah setelah ini dipasang gearnya ya, untuk ininya pemasangan, untuk pemasangan ini ya, baik nanti aja setelah dipasang di unit ini ya. Nah ini takut terganggu ini untuk pemasangan ini. Nanti dipasangnya setelah dipasang di unit ininya, karena ini takut terganggu ini. Kemudian setelah ini kita pasang ini dulu nih, ngecek dulu ini apa namanya, metal ini ke metal yang baru. Jadi ini gunakan metal yang standar. Bagaimana apa ada sesak atau tidak. Jadi sebelum dipasang ke unit, dipasang dulu di sini, dicek dulu gitu ya. Baik. Nah, jadi untuk stang pistonnya ini dibuka dulu macam ini, teman-teman ya. Dan ini si metalnya udah dipasang di sini ya. Tuh, udah saya pasang ini. Jadi ini metal yang ukuran standar. Kemudian untuk pemasangannya jangan
jangan salah. Jadi ini untuk bagian atasnya ya, bisa teman-teman lihat di sini ada tanda. Nah ini ya, ada tanda di stangnya, stang piston ini, berarti ini bagian atasnya ini. Ini caranya begini ya. Jadi ini posisi ini begini. Ini bagian atasnya ini. Dan kasih pelumas dulu. Ini hanya pengecekan saja. Takut sesek ataupun longgar ya. Nah ini tanda yang atasnya, ini juga yang atasnya harus sesuai ini ya. Tuh. Jadi dalam pengecekan di sini juga harus sesuai, jangan terbalik. Nah, nanti juga di sana pemasangannya pasti begini, yang atas ke atas, ya, yang bawah ke bawah. Tuh ya, ada panahnya. Kita kencangkan ini dengan kuat menggunakan kunci. Kayaknya dikencengin saja biar kuat. Biar kuat nih ya. Kemudian kita cek. Alhamdulillah nih ya, udah lancar. Dan kita cek ini ya. Jadi yang terpenting adalah untuk takutnya ada goyangan ke sini ya, ke atas ke bawah. Kalau ke pinggir ini nggak apa-apa, kalau ini nanti enaknya dia tuh bagaimana bisa menyesuaikan diri dia tuh. Oke, itu udah selesai ya, tinggal pemasangan piringan ini. Sebelum memasangkan piringan, kita cek dulu ya bagian oil pinnya. Yang mana oil pinnya? Kita cek dulu ya. Nah, jadi piringannya macam ini teman-teman ya. Ini piringannya nih. Tutup piringan ini. Sebelum oil pinnya dipasang ke piringan, ini yang baru nih ya. Jadi oil pin yang baru harus dicek dulu ke sini. Harus dicek dulu. Ini yang lama ini. Ini yang lama ini. Ini yang baru ini. Kita kasih dulu pelumas. Kasih dulu pelumas ya. Kita cek dulu ini. Posisinya begini ya. Jadi bagian kupingnya di bagian sebelah dalam. Ya. Ini harus masuk dengan lancar. Dan ini dicek ya. Ini nggak ada goyangan ya. Nggak ada goyangan ini. Berarti ini benar-benar sesek. Tapi longgar. Bebas dia berputar tuh. Longgar ini. Tetapi ini sesek ini. Nah artinya ini bagus ya. Jadi si oli itu begitu dia nyemburkan oli dari bawah, dari lubangnya itu, tidak ada oli yang keluar ke sini ya. Ataupun ke sebelah sini, tidak ada oli yang keluar. Oli hanya keluar nanti dari celah-celah lubang ini. Yang akan mentransfer oli ke lubang ini. Ke lubang ini. Lubang ini. Dan lubang ini diteruskan ke sini. Nah, sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi. Ini pemasangan ini harus benar-benar sesek kayak ini ya. Sesek kayak ini. Tetapi longgar. Nah, ini artinya normal ya. Normal ini. Nah, untuk pembelian oil pin ini, teman-teman harus diukur ya. Diameter ininya nih. Diameter ininya. Kalau ininya biasa suka sama, yang beda hanya kupingnya saja di sini ya. Jadi memang untuk RD sekian gitu ya, sama sih biasanya gitu ininya. Cuman yang sering berbeda di kelebaran ini. Contohnya nih, saya ada kegagalan dalam pembelian ini ori ya, oil pin ini ya. Ring oli sebenarnya.
Nah ini gede ini, tuh longgar. Sekarang cek masukin ke piringannya. Ini piringannya sebelah dalam ini ya. Ini bagian belah luar, ini belah dalam. Kita masukin secara begini ya. Nah ini harus masuk ke cowakan ini supaya nanti bisa dipasang sirklipnya di sini ya. Nah sekarang yang kegagalan nih, ini masuk ke sini, cuman bagian ininya tidak bisa masuk nih. Ini kegedean, ini bagian kupingnya nih, bagian kupingnya. Jadi antara oil feed yang ukuran untuk RD 65, 45, 65, 75 ini berbeda dari kuping yang berbeda. Ini jangan salah ya. Untuk RD 65 ini harus bisa masuk ke sini. Nah ini tidak masuk ya, saya beli gagal ini. Kalau saya gerindra di sini takut bocor. Saya beli lagi, ternyata ini cocok ini. Oke, ini udah masuk ya, udah bisa masuk ke sini. Dan ini pun sudah bisa masuk ke sini, udah bagus tadi. Masuk dengan sesek, tetapi putaran lancar. Oke, dan sebelum dipasang ke sini ya, dipasang dulu nanti ininya karetnya di sini ada karetnya ya. Sebutnya o-ring di sini. Ini dua ini. O-ringnya dua. Ini saya beli banyak ini ya. Macam ini. Sengaja nih buat stok nih. Mungkin teman-teman ada yang membutuhkan ini ya. Yang spesial buat ini. Ini bagus ini kualitasnya. Nah, ini yang sudah saya ambil. Nah, di sini ya, di sini satu, yang di sini satu. Takutnya yang bekas udah gepeng di sini ya. Jadi kalau udah gepeng nanti ke sininya nanti pengaruh juga longgar ya. Jadi harus sesek masuk ke sini. Gitu ya. Oke, ini kita pasang dulu ke bagian-bagian sininya ya. Jika teman-teman ingin mengetahui cara menyetel ini, ada videonya ya, silahkan dibuka video saya untuk menyetel memasukkan ini.